loh Ibu. Oh iya ini. Siapa ya? Ini anak-anak balita Bu. Oh yang kemarin Natal ya? Iya. Oh. Terus tuh. Oh iya. Gak bisa digedein ya Bu? Lucu-lucu Bu. loh. Ih jadi kangen. Iya betul. Ini jam berapa ini? Iya udah mau mulai. Iya. Yuk kita sapa anak-anak dulu yuk. Yuk. Kita buka dulu. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Elke. Iya, kita sapa anak-anak di rumah dulu. Kangen banget nih Iya, udah 3 betul. bulan nggak ketemu anak-anak. Tadi ngeliat-ngeliat foto-foto mereka di laptop jadi kangen deh sama anak-anak. Tapi yang di rumah nggak cuma anak-anak loh. Oh iya, ada orang tuanya Ya, ya. Kita sapa dulu deh Bu Ya. Elke. Mulai dari selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Oma Opa. Selamat pagi kakaknya juga Ya, loh ada betul, yang mendampingi ya. Kita sekolah minggu online semakin hari semakin oke. Yes. Tapi pasti deh anak-anak masih kangen dengan teman-temannya yang Ya lain. iyalah, Ya. tentu saja. Tapi meskipun kangen, mulai ibadah online hari ini kita harus tetap bersenyum dan bermuka gembira. Ayo Pak Angga kita Tapi senyum dan bermuka anak-anak berdiri yuk kita mau nyanyi Oh dulu. iya, jangan lupa gerakannya ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sudah senyum, lihat senyumnya Bu Elke? Sudah. Oh iya, semakin cantik. iya, Walaupun kadang-kadang di rumah kita tetap pakai masker, tapi kita akan kelihatan ya senyumnya dari mata kita. Dan jangan lupa, tadi ada kata-kata berjabat tangan iya, betul. semua. Sekarang belum boleh Bu Elke. Kita masih harus jaga jarak, kita harus berjauhan, jarak, ya. jaga jarak. Dan tidak usah pakai salaman dulu, tapi kita ganti dengan salam Namaste. namaste. Nah, selesai nyanyi, kita duduk dulu yuk. Kita mau siapkan hati kita dengan doa. Kita mau siapkan supaya ibadah ini semakin lancar ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang pagi ini. Kami boleh bangun pagi dengan senyum dan muka kami yang bergembira Tuhan. Tuhan, kembali hari ini kami bertemu dengan anak-anak kami melalui ibadah online. Kiranya Engkau sertai anak-anak kami, Engkau berikan keceriaan kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Biarlah kami, anak-anak-Mu menjadi anak penerang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Oke, Bu Elke, Ya. tadi kita sudah tersenyum. Kita sudah memberikan senyum terbaik kita untuk teman-teman kita. betul. Ada satu hal, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa Bu Elke? Melalui persembahan. Caranya, untuk anak-anak yang saat ini masih ada di rumah, silakan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam celengan. terus diapain Bu Elke? Dikumpulkan dulu Bu Dian, jangan dibawa kemana-mana dulu, pokoknya dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah waktunya kita berkumpul bersama dengan Ibadah teman-teman ya di gereja, Oke. dibawa
lalu dikumpulkan ke dalam diserahkan ya Bu, ke kelas masing-masing. Oke, jangan lupa ya anak-anak, kita tetap harus persembahan. Kita mau mendengarkan firman dulu loh Bu Dian. Kira-kira siapa ya? Rahasia lah, pokoknya kita ada aja yang mau datang. Firmannya bagus juga. Oke, Keren lah. Ya. Ya, so kita panggil, kita hitung saja Bu Elke sama-sama. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Sudah 3 bulan ya kayaknya kita nggak ketemu. Bu Pendeta kangen sama anak-anak semuanya. Anak-anak kangen nggak sama Bu Pendeta? Ada yang kangen ya? Nah, Bu Pendeta mau tanya sekarang. Siapa yang tiap hari mendoakan biar coronanya ini segera pergi? Coronanya biar segera berakhir. Ada yang mendoakan? Ada? Oh iya, pintar semuanya. Nah, yang belum mendoakan, mulai hari ini coronanya bisa selesai, bisa berakhir, bisa segera pergi. Jadi anak-anak bisa datang sekolah minggu, bisa ke sekolah, bisa ketemu dengan teman-temannya yang lain. Setuju? Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan. Kita nanti baca bareng-bareng ya firman Tuhannya. Ayo dibuka bersama Alkitab yang sudah disiapkan, Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus itu ada di Perjanjian Baru. Efesus pasal 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ada sebuah cerita anak-anak, ya kita dengarkan bersama-sama. Ada sebuah kisah tentang sepasang merpati, suami istri. Jadi bapak ibu merpati. Tahu merpati ya? Merpati itu bentuknya seperti doro atau dara. Pernah lihat ya? Ya itu merpati. Sepasang merpati. Mereka setiap hari keluar pagi-pagi kemudian mencari makan. Ya, sampai hampir malam mereka baru pulang ke sarangnya. Nah, suatu hari ya, si istri merpati ini pulang duluan ke sarang mereka yang ada di pohon yang begitu tinggi, pohon yang besar. Nah, ketika si istri ini sudah sampai sambil menunggu suaminya, tiba-tiba ada petir menggelegar, dadar. Kemudian hujannya lebat sekali, hujannya besar sekali. Si istri ini, sapi ini mulai ketakutan. Bu Pendeta mau tanya, siapa anak-anak di sini yang takut? Takut kalau hujan deras, takut tiba-tiba ada petir yang dadar. Ada yang ketakutan? Ya, berarti sama seperti istri merpati tadi. Ya, dia takut karena hujan begitu deras, petir menyambar-nyambar, dia sendirian. Suaminya belum pulang. Dia berpikir, ini gimana ya? Dia biasanya nggak pernah telat. Belum pulang-pulang. Dia mulai khawatir. Nah, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ya, hujan mulai mereda. Suaminya belum pulang. Nah, tiba-tiba si istri merpati ini ketika melihat keluar sarang, dia melihat ada seorang penangkap burung. Dia menenteng sangkar burung begitu ya, yang bentuknya kotak itu, ya, kotaan. Nah, di dalam sangkar burung itu ada siapa coba? Siapa? Iya, ternyata suaminya. Jadi suami merpati itu ternyata ada di dalam sangkar burung tadi. Ya, si istri merpati ini begitu ketakutan, dia sedih. Suamiku kenapa ditangkap sama si penangkap burung? Ya. Nah, hujan sudah mulai reda. Ya, penangkap burung ini ternyata udah basah kuyup. Nah, dia mulai berteduh sambil menggigil kedinginan. Nah, kebetulan dia berteduhnya di bawah pohon, di sarang suami istri merpati ini tinggal. Nah, di situ si istri merpati bisa merpati ini terbang sekeliling sangkar tadi, sangkar si penangkap burung tadi. Suamiku, gimana ini? Kamu kasihan sekali ada di dalam sangkar itu. Bagaimana aku bisa menolongmu? Kemudian si bilang dengan
tenang begitu ya, menenangkan istrinya. Sudah tidak apa-apa istriku, aku baik-baik saja. Coba kamu lihat si penangkap burung itu, dia kasihan, dinginan, tadi kehujanan. Nah, berhubung dia sudah berteduh di kamu ranting-ranting gitu ya yang kering untuk jadi api unggun biar dia tidak kedinginan lagi. Nah, si istri merpati ini bingung. Loh, suamiku ditangkap ya, diperlakukan tidak baik, tapi kok aku harus melakukan kebaikan buat dia. Tetapi karena si istri merpati ini manut begitu ya, dia kemudian kemari mencari ranting-ranting yang kering. Ya, kebetulan hujan sudah mulai reda. Tapi ya baru saja hujan, mencari ranting kering bukan hal yang mudah. Ya, tetapi si merpati ini dengan setia mengelilingi hutan, cari ranting-ranting yang kering. Satu ranting kering itu dijatuhkan ke depan penangkap burung tadi. Jatuh lagi, satu jatuh lagi. Nah, si penangkap burung itu, dia, loh kok ada? Ketika dia melihat ke atas, loh ada burung merpati satu lagi yang dia menjatuhkan ranting-ranting. Beberapa lama kemudian setelah ranting-ranting itu terkumpul agak banyak, dia baru sadar, oh ternyata si merpati ini ingin agar itu dibakar, agar bisa menjadi api unggun, lalu aku tidak kedinginan lagi. Nah, dengan ya, si penangkap burung ini akhirnya terharu anak-anak. Ya, dia terharu dengan sikap, dengan apa yang dilakukan oleh si merpati tadi, si istri merpati tadi. Keramahan merpati tadi, kebaikan merpati tadi akhirnya menyentuh hati si penangkap burung. Dan apa yang dilakukan coba? Ya, yang tadi memenjarakan atau membelenggu si suami merpati tadi akhirnya dibuka. Dan suami merpati tadi akhirnya bisa bebas, bisa terbang bebas ketemu dengan istrinya lagi. Nah, ini sebuah kisah, sebuah cerita yang menarik sekali. Ya, dari sebuah keramahan kebaikan ternyata bisa meluluhkan hati si penangkap burung yang tadinya nggak tahu. Ya, burung merpatinya, doronya tadi entah mau dipanggang begitu ya, atau mau dijual, atau hanya untuk koleksi begitu. Ya, tetapi pada akhirnya karena kebaikan hati merpati tadi, ya, akhirnya dia mau membebaskan sehingga merpati tadi bisa hidup bahagia dengan istrinya. Nah, tema kali ini kita berbicara tentang ramah terhadap sesama. Kita sudah melihat salah satu contoh dari merpati tadi. Meskipun dia ini diperlakukan nggak baik begitu ya, suaminya ditangkap, ya, tetapi dia melakukan kebaikan. Nah, siapa ini yang mau mencontoh merpati tadi? Ya, ada yang mau mencontoh merpati tadi? Ya, ini seperti dalam firman Tuhan tadi, Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah, kalau anak-anak baca di kamus begitu ya, artinya baik hati, artinya baik budinya. Nah, ciri-ciri anak yang ramah yang pertama, ya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus menjadi yang ramah. Yang pertama, anak yang ramah itu baik hati dan punya belas kasihan. Seperti merpati tadi, ya, meskipun si penangkap burung, ya, dia nakal, dia jahat menangkap suaminya, tetapi merpati yang betina tadi, istri merpati tadi mau bersusah payah mencarikan ranting untuk dijadikan unggun biar penangkap burung tadi tidak kedinginan. Ya, dia berbuat baik, dia punya belas kasih. Nah, anak-anak yang ramah, anak-anak yang dikehendaki oleh Kristus, anak Tuhan, yang pertama tadi harus berbuat baik. Ya, kepada juga, meskipun ya mungkin ada temannya yang kadang nakal ya, yang jiwa kadang ngece atau mengejek begitu ya, tetap berbuat baik. Kemudian yang kedua, ya, dalam firman Tuhan tadi juga dikatakan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Anak yang ramah itu mau mengampuni, memaafkan, artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan sama seperti merpati tadi,
Coba bayangkan kalau merpati tadi tidak ramah begitu ya. Dia akan membalas kejahatan si penangkap burung tadi dengan kejahatan. Entah dengan menjatuhkan rantingnya pas di kepalanya pemburu tadi, atau mungkin dengan memanggil teman-temannya, ayo kita serang si pemburu tadi, penangkap burung tadi ya. Membalas kejahatan. Ternyata bukan seperti itu. Anak yang ramah, anak yang baik hati, anak yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mau mengampuni, mau memaafkan. Ketika temannya berbuat salah, adik atau kakaknya berbuat salah, mau memaafkan. Lalu yang ketiga, anak yang ramah itu bicaranya, tingkah lakunya itu sopan. Yang sopan itu yang bagaimana? Ya, sebagai contoh, kata-kata yang dikeluarkan itu kata-kata yang baik, bukan umpatan. Contoh umpatan bagaimana? Ya, misalnya kamu anak nakal, kamu anak durhaka dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi yang diungkapkan adalah kata-kata yang baik. Oh, kamu baik sekali, kamu pintar, begitu ya. Tingkah lakunya juga baik, menyenangkan orang lain. Lalu yang keempat, ramah itu bukan pemarah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Marah kalau misalnya keinginannya tidak dipenuhi, marah kepada orang tuanya, marah kepada kakak adiknya atau teman-temannya. Orang kalau marah itu wajahnya bagaimana? Wajahnya merah, begitu ya, matanya melotot. Ya, siapa yang mau berteman dengan anak yang pemarah? Ada? Ada yang mau berteman dengan anak yang pemarah, teman yang pemarah? Enggak ada kan ya? Yang ramah, ya, anak yang ramah lebih senang tersenyum daripada cemberut. Nah, Bu Pendeta, gimana caranya? Sekarang kan disuruh pakai masker, ya, disuruh pakai masker. Bagaimana orang bisa melihat kalau saya lagi senyum? Ya, tidak perlu dibuka maskernya. Terlihat dari matanya, dari wajahnya itu kelihatan. Orang yang lagi marah, orang yang lagi senyum. Orang yang lagi jengkel begitu ya, sama orang yang sedang bersukacita. Jadi anak-anak semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya kita belajar ramah seperti merpati, seperti yang dikehendaki Yesus, ramah terhadap sesama, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bu Elke, dengan firman dari Bu Krisma tadi, kita harus tetap ramah. Kita tetap harus nggak boleh berantem, Bu. Harus rukun. Nah, nih yang di rumah nih, yang sering nih, kita sudah 3 bulan nggak pernah keluar rumah, di rumah terus. Yang punya adik, kakak pasti sering berantem macem-macem ya. Ada yang rebutan TV, ya TV juga, HP, mainan. Nah itu ya, betul. Mulai sekarang, karena tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah tidak ada lagi yang berantem. Kita tetap harus rukun satu sama lain, seperti lagu berikut ini, Bu Elke, ya, rukun cinta. Ayo anak-anak, kita berdiri lagi yuk. Itulah maunya Tuhan.
harus saling menyayangi, saling mengasihi seperti rukun cinta tadi, dan juga satu hal yang Tuhan minta, dibuktikan. Oke, kita anak-anak harus mau membuktikan. Seperti saat ini juga. Ini ya sekolah Kita minggu juga ya sekolah minggu juga membuktikan mempunyai kasih cinta betul, kita pada untuk anak-anak yang sedang berulang tahun di bulan Juni. Siapa aja ya Bu Elke? Oh iya, sebentar Bu Elke lihat contekan dulu. Wah, ini contekannya harus dibuka dulu. Iya, kalau enggak lupa. Betul. Iya, banyak sekali ya Bu Elke. Ada berapa ini ya? Oke, kita lihat. Siapa aja itu? Yang pertama itu Marvela Juanita. Marvela Juanita. Terus kemudian ada Gracina Fidelia Cadensa. Oke, ada lagi? Ada Valentina Rosita. Oke, lanjut. Nada Kristiani Junias. Oke. Kemudian ada Theo Besalel Fidelis. Duh, angel iki jenenge, namanya susah. Terus Nggak kemudian apa-apa, tapi tahu anaknya. Kemudian ada Quina Helena Subagio. Oke, lanjut. Alvino Gabriel Aditya. Ada Karen Hapuk Elok Pakerti. Jemima Arela Gratia Simbolon. Jovita Bernardine Azalia Dwiasti. Kemudian ini ada gurunya juga ada. Ada yang ulang tahun ya? Siapa aja nih? Ada Bu Jati Prakoso Ningrum. Terus? Kemudian Ibu Yuning Tias, Bapak Miswanto dan Bapak Dwiangga Sarwati. Itu Bapak Miswanto dan Bapak Angga beda orang kan ya? Beda. Oke, nggak nyambung jadi satu kan? Maksudnya nggak jadi Terus satu kan? Oke. Juga diingatkan juga Iya. yang anak-anak yang Yang belum disebutkan jangan dan sedih. bertahun di bulan Juni juga nggak boleh sedih. Kami guru-guru tetap akan mendoakan, memberikan selamat ulang tahun buat anak-anak yang sedang merayakan ya. Ya. Selamat ulang tahun anak-anak di bulan ini ya. Tuhan Yesus memberkati, menjadikan anak-anak menjadi anak yang lebih sukses, menjadi anak-anak yang lebih berguna bagi semuanya. Amin. Silakan anak-anak, silakan dulu. Kita mau berdoa, doa syafaat untuk Jangan lupa ya yang berulang tahun tadi. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama dengan anak-anak pada saat ibadah online hari ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak yang hari ini, yang bulan ini berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, tidak hanya anak-anak Tuhan, tapi kami juga berdoa guru-guru sekolah minggu yang saat ini juga berulang tahun di bulan ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan ini dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak yang sudah menerima hasil sekolah mereka, anak-anak yang naik kelas, anak-anak yang lulus, kiranya juga kami bersyukur Tuhan untuk hasil-hasil yang sudah mereka terima saat ini. Dan Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi yang saat ini masih kami alami di saat ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau yang mengizinkan, Engkau pula yang akan menghilangkan apa yang sudah Engkau saat ini Tuhan izinkan ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa saat ini untuk gereja di tempat ini Tuhan yang akan memberlakukan new normal pada tanggal 12 Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati apapun yang sudah menjadi keputusan, biarlah semua itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak, orang tua, anak-anak teman-teman kami, kiranya Engkau berkati mereka di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bu Elke, Dalam. kalau ulang tahun tuh biasanya ada apa? Ada roti, Ada roti, ada apa lagi? ada mentega, Ada mentega. Roti mentega. Ada Kayak judul lagu ya Bu Elke? betul, ada lagunya. Ada tuh. lagunya ya?
Yuk kita mau nyanyiin lagu itu yuk. Boleh. Kita bangkit berdiri anak-anak, Ya. kita mau nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kita sudah seperti roti dan mentega Bu Elke. Satu. Jadi satu dimakan Enak, Oke, lezat. lezat. Nggak terasa ibadah online sudah mau selesai. Udah Ya. hampir 1 jam kita bersama Bu Elke. Yuk kita mau pamit dengan anak-anak, tapi jangan salah. Minggu depan akan datang lagi ibadah online anak sekolah minggu dengan guru-guru yang lain lagi. Betul. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu lagu lagi yang akan kita nyanyikan. Betul. Kita Ini sambil- lagu bikin kangen. Ya, Soalnya sudah lama nggak kita pernah lama dinyanyikan. kita nggak pernah pulang. Bu. Betul Kita di rumah sekali. terus, nggak pernah rasakan pulang sekolah minggu. Tapi kita mau nyanyikan lagu ini, yuk. Mari. Lagunya, Bye bye. bye bye.